Kembali lagi di podcast Beratus Senang-Senang. Anjay. Suara siapa? Hari ini kita Agak kocak nih hari ini kayaknya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu bersama. Sebutin nama lu Bang Sel. Avan. Hari ini guys. Able. EKA Able. Ada kelasnya kayaknya ya. Avan nih udah sekian lama ya. Anjay, gue baru di ini di podcastin. Gimana nih kabarnya Avan nih? Alhamdulillah ya puyeng-puyeng aja. Akan baik-baik aja, puyeng-puyeng aja. Ternyata masih pusing. Tapi puyeng kayak gue belum ngawur ya. Belum ya. Masih belum keliling lah ya. masih nyambung lah ya. Lu dari dulu sama aja boleh anjir ya. Puyeng-puyeng mulu. Iya, paling belum mah anjing. Makin tua ya. Belum beres apes ya. Apa sih belum beres itu? Jelasin dulu deh, Alvan ini siapa nih? Bener, lu belum berkenalan nih, Ble. Kenalin dulu dong, Iya. siapa sebenarnya? Ex siapa nih? Apa ya? Gua temen lah anak-anak anjir. Anjay. Lu anak kan lu temen. Temen sih. Coach ya. Ya gue pernah jadi kontak person doang lah paling. Iya, bantu-bantu dikit. Tepuk tangan dah. Smile morning. Kayak burung dara gue ditepuk tanganin. Tapi sempat hilang lama dia. Ya. Tadi kita flashback lah dikit ya. Lu dari kapan kenal anak-anak? Begitulah El Mencos yang hilang-hilang. El Mencos. Mati ya. Iya ditembak mati gara-gara meme kan dia. Iya gara-gara inian. Dibocorin, dicepuin sama pacarnya. Anjing pacarnya agen CIA coy itu coy. Iya beneran katanya, maksudnya desus-desusnya kan si CIA ini agennya Amerika ini ngebentuk si cewek ini jadi model, jadi apa tuh buat masukin si El Mencos ini kira kena tuh katanya ya, yang baca-baca di Twitter gitu ya. Ngilang-ngilang lu ngerasa gitu. Kagak gue udah enggak yang segila itu. Enggak lah. Udah enggak nyari Ya, dia. lu cukup lama menghilang lah ya. Iya. Sementara lu termasuk yang dia udah pengen kita podcastin, udah plan dari lama nih. Kasih berapa podcast malah. Makanya harus di back forward dulu deh. Iya. Lu kenal anak-anak dari kapan, Ble? Iya. Cing, gua enggak tahu lagi tahun berapa itu ya. Pokoknya gua pertama kali nongkrong bener-bener sama anak Small Morning rame itu ya di lapangan apa ya? Lapangan Blok C ya? Oh, lapangan Blok C. Iya kan. Hah? Apa di MP? Bukan dari Rukai, dari MP lah sebenarnya kalau mau awalnya itu kan belum full Small Morning salah satu kan kalau di MP mah. Masih yang kenal-kenal dong belum nongkrong. Ya kalau di MP kan ya ketemunya gara-gara mokel bersama di ini kan di warteg MP. Ompong pokoknya empong bewok lah ya, terus warteg lah ya. Kenalan nanti sama siapa duluan kalau di Smell Morning? Ya Gembul lah, Gembul kan dari Helmader awalnya. Lu dari Helmader. Iyalah. Close friend nih dia. Aktif banget di dia. Apaan close friend? Nawar petokers. Dua tuh. Di manapun Avan selalu hadir. Penikmat musik aja anjing. Anjing. Penikmat anjing. Berarti awal kenal di lapangan Blok C itu ya? Iyalah kalau misalnya itu juga ibaratnya juga sama kayak teman-teman ya belum kenal pure buat Small Morning lah ya. Tapi pasti di RK di Rumah Kayu lah RK ya. Iya, Rumah Kayu. Siapa nongkrong anak-anak? Ya Gembul lah, dari awalnya kan yang Gembul. Iya, untung ada Gembul, anak-anak nggak ada yang mau ngajak lu. Gue juga sebenarnya jijik belum sama Coli apa gimana sama Taplak masih pakai baju sekolah anjing nongkrong kan. Masih sekolah bener. Tapi lu enggak Apalagi sama Taplak dulu ya Mas. SMA 15 enggak sih? Enggak. SMK 8 gua. 8. Wota. Jurusannya deh, tanyain jurusannya. Kenapa? Teknik pendingin dan udara anjing. Keren gak lu? Kayak avatar gua. Terus AC.
Teknik pendinginan tata udara, mampus lu, udara aja gua tata. Servis AC mah jago lah. Dinginan anjing. Tapi gue ingat anak-anak pernah manggung di sekolah lu. Oh iya pernah. Oh, itu udah lulus dia. Udah lulus gua, udah lulus. Sebagai alumni tuh ngajak Alumni. anak-anak. Itu mah Pertama lagi dia lu ngeliat gua lagi ngelepakin anak orang enggak? Anjing. Lu yang ngajak walaupun lu Iya, ngajarin udah. anak-anak dulu. Yo. Hah? Ya, tapi jobnya dari lu waktu itu kan. Belum gue yang megang, masih BP. Masih zaman BP. Oh, Karena iya. vlognya kan ada tuh yang di manggung di dia berbarengan sama kita di apa ya, Rempoa. Itu kan dekat-dekatan tuh. Oh iya bener. Manggung di acara lu itu. Yang kedua udah. Iya, yang kedua udah. Ya habis itu nggak lama ya anak-anak ke gua gitu misalnya gue yang megang kan tuh. Udah resmi gabung sebagai Ini 2000 berapa tuh yang awal Enggak, kan? kita skip-skipin anaknya dulu kagak tahu tahun anjing. Iya ya. 15-16 kayaknya deh. dari yang Oh awal enggak lah lebih ini kayaknya. zaman Hello Mother aja tahun berapa itu 12-an ya? 12, 13, iya 14, 15-an kali ya 14-an. Soalnya gue inget banget deh, dia tiba-tiba ke rumah gue sendirian. Anjir. Ayo nih seriusin Smile Morning deal. Lu pernah Seriusan main? sama Oh, iya. Mau Iya. lu mau bikin kita bikin ini ya. Oh iya bener, Iya. semenjak awal ini Iya, gue itu bikin awal jadi anak manajer, anjing. iya Iya. bikin technical rider. Gitu. Anjing. Anjing itu dari beberapa tuh. Bisa kata dia. Dia sama Iya itu tuh udah mulai gue kayak mempelajari inilah ya anak-anak band gimana buat potensinya nih. Iya, ada. Kayak gini gitu. buat memanage lah buat memanage. Ke rumah gue dia sendiri bu. Gua sendiri. Iya. Heeh. Kan gue belum itu anak-anak banget kan. Gue lagi ngedesain tuh dia mampir tiba-tiba masuk morning. Jelas kata gue. Itu aja anjing kayak masih ini. Oh iya itu masih. Tapi itu lagi sering manggung kan. Iya, udah mulai tuh anak-anak lagi rame-ramenya maksudnya. Maksud gue biar kelihatan lebih bener, lebih inilah lebih oke lah anak-anak Smile Morning. Nggak yang harga duit gope masuk tinggal dikasih cash. Pakai ini lagi dulu masih anak-anak dikasih amplop anjing kayak penghulu. Kayak penghulu ini masih amplop. Masih berapa tahun masih gue pegang masih ada yang pakai amplop anjir. Cash-cashan gila. Kayak penghulu habis nikahin orang nih. termasuk lama sih ya Ble. Iya lama lah ya gue pegang. Lama lah Ble. Tapi event pertama yang lu pegang apa boleh? Masih inget ya? Oh iya, Job gua mah. job anak-anak pertama yang Lu pegang. Nah paham ya lu gimana gua nggak tahu. Tapi yang paling gua bekas. memorable Iya, yang yang inget ya. acaranya. Yang gue paling ini banget ya maksudnya gue ada pride-nya gitu ya. Yang di sekolah sih kalau menurut gue. Ya, sekolah sih ya. Ya itu maksud gue. Menurut gue itu kayak anjing gue udah nyampe nih sini nih ya kan anak-anak. Gue yang bela. No stress. Demi. Ya. Jaksel ya. Kalau udah sampai nih ya Jaksel kita kan itu berarti. Walaupun mepet-mepet Ciledug masih. biasanya Pak Wajid, Cepata deh kan. Manggung sama lu banyak sih. Manggung sama dia banyak tapi. Banyak lu gue pegang berapa tahun anjir? Kita ke Thailand, Vietnam. Iya. Kabupaten Thailand, Sinang Palai. Itu zamannya tuh habis itu. Gua hampir apal sekitaran daerah belakang BSD. Iya, gue aja nggak pernah nyampe situ Di kita. zamannya, Bre. Dari Smile Morning. Mungkin band-band lain yang band udah gede, gue nggak pernah ke luar negeri bagaimana. Kalau gue ke kampung-kampung cuy, gila. Kayak belusukan Jokowi. Kayak masukan Jokowi. Kita kayak nyari panggung. Ya kalau kita misalnya mau nyamperin panitia kan deh kalau itu, Oh, itu. ini kayak belusukan anjir. Kita kayak KKN Desa Penari kan. Senang banget. Tapi Lewat hutan-hutan. Gue takut dibegal nih kayak apa modus begal baru ya kan. Tapi di sekolah kenapa tuh lu? Iya maksud gua kalau menurut gua ya lumayan panggung besar kan Ya, itu panggung diambil besar lah itu. ya sama Line up-nya satu juga. line up-nya oke banget ya kan. Apa sih? No Stress, Budi Doremi, Computer, Efek Rumah Kaca, Nyelip satu Smile Morning, bawain Cibimaru Kocan. Oh, yang lu coret tuh gue inget banget di vlog. Ini bawain ya. Ini enggak nih, kita coret. Wah itu ketawa dulu tuh saya nonton itu. Ini bawain deh, enggak ini kita coret. Kan Nah, itu apa ya? apa Kadang itu? kan anak-anak kalau menurut gua
yang gua ini ya, yang gua maksudnya yang harus gua lakuin pas apa sih pas di hari H ya, dengan setlist yang udah disepakatin di hari sebelumnya ya, ibaratnya pas lagi latihan. Ya ngelihat dari panitia minta waktu segini atau ngurangin, ya gua harus gitu banget lah, anak-anak juga. Waktu itu lu coret karena durasi. Iya, durasi dan gitu-gitu lah kan. Gua kira karena lu semena-mena ini coret, Enggak lah. sampai pelatih nih. Udah expect ya, orang Jaksel masih ada yang tahu lagu Smelmore ya. Betul. Berapa lagu? Itu lumayan oke juga sih kalau menurut gua, oke banget itu. Kalau yang bener itu lumayan pada Lumayan tahu ya. banget. Gokil, saya nontonnya pakai New Balance gitu di Jaksel mah. Itu oke sih. Lanjut deh. Tapi pengalaman lu jadi manajer Smell Morning, Le. Apa suka dukanya? Kesan-kesannya selama Iya, yang memorable banget nih. Wah, ini tolol. pas lagi megang anak ya, kalau kenal dan nongkrong mah kan itu ya di luar megang Smell Morning. Pas. Ya kalau ini kan hektik-hektiknya pas hari H lah ya. Yang dukanya dulu lah ya, nih, yang kesel-keselnya kan, bete-betenya, ribut-ributnya gitu. Ya pasti persiapan manggung yang gue pengen kasih anak kan kayak nyepelein apa gimana aja. Kayak pada emang pengen sebenarnya awalnya ya emang pengen senang-senang kan gitu, tapi pengen oke juga gitu, pengen kelihatan profesional kan, gue harus ngejaga itu juga. Tapi ya. kelakuannya nggak ada yang profesional anjing. Kan kesel gimana ngejaganya anjing. Anak-anak kan belum mikir, itu ada duitnya, ada tanggung jawab. Iya, kan gitu kan, kalau gue kan mikirnya ke situ ya. Maksudnya gimana gue nggak bikin orang panitia yang udah ngajak Smell Morning ya harus merasa terkesan lah. Iya, apalagi kan itu juga ya biar bikin anak-anak naik sendiri lah gitu, bukan naik gimana ya, maksud gue. Tapi lu termasuk yang gak pernah marah kayaknya sama anak. Sama ini udah kesel aja anjing. Tapi kan didengar sama anak-anak tadi. Iya bener. Sebenernya gue juga mas, udahlah bodo amat dulu sendiri. Kalau dari akhir-akhir kan ya kayak yang bete-bete kayak pick gitar atau jack gitu, bodo amat lah, itu selalu lah gue bilang. Gue gak mau nyariin aja di venue gue gitu, aja kan. Ya karena menurut lu punya tanggung jawab masing-masing juga. Lah, terus kayak ya lu gitar lu putus atau lu nggak ini, lu malu sendiri di atas panggung kan, gue lah bodo amat tuh gitu. Nah kalau udah akhir-akhir kan gue udah pusingnya juga. Paling lu malu pas nerima duitnya doang ya, pas abis panitia perlu dasar. Iya gitu. Gue begini lagi. Udah bodo lah. Apalagi udah kalau nggak sober-sober amat udah bodo amat lah. Selain itu apa lagi menurut bete-betenya? Gue bete-betenya ya ada. Gimana ya, anak-anak kan karena udah temenan ya awalnya, udah temenan lama, jadi bete-betenya mau kayak gimana juga kayak udah gitu aja lah. Ya lu tau diri. Itu aja BT-nya kali ya. Besoknya ya udah. Iya, maksud gue seharusnya kan begitu tuh. Nggak usah nyampe lama-lama banget, sampai sekarang kayak gitu-gitu. Gitu-gitu. Ya udah balik lagi sih, nongkrong lagi kan, itu kan di awalnya kan pertengahan, walaupun maksud gue kayak gue gini, walaupun gue udah nggak mau megang memori kemarin gitu, ya udah nongkrong lagi gimana gitu, nggak usah yang nggak usah yang anak-anak yang mengerti dalam kondisi lu lagi penat lagi ya sekarang makanya kan dulu kan ini mesti udah hilang kalau lu dengan masalah hidup lo bagaimana ya udah, tapi kalau lu mau nongkrong aja kan, nggak usah yang kita bersama kan. Iya, nggak usah yang nyampe sekarang gitu, jadi nggak kenal ya kan. Di respon di Instastory nggak nyaut juga kan, bete kalau gitu, di tag nggak di repost juga. Ada temen lu yang gitu? Yang anak-anak maksud gue ya nyampe, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya, maksud gue, yo lu balik lagi aja sih, kalau gue nongkrong aja. Iya, Yol, beneran dan nongkrong lagi aja. Kalau lu nggak mau di SM gimana ya, nongkrong seenggaknya. Sesuatu orang baru nongkrong lagi. Ya tapi kan seenggaknya kan gua maksudnya ya, walaupun lu gitu. Masih seenggaknya lu bete sama 1-2 orang, ya lu sama yang nggak betenya nggak apa-apa gitu ya kan. Itu iya kan. Jangan sampai putus semuanya gitu. Betul. Ya udah. Teman kita juga gitu kan ya, Pak Ul. Iya, maksud gua fasenya lah masing-masing. Nah, lu gitu ya, bukannya bercandaan, maksud gue lu ya dari 1-2 orang mau nongkrong atau gimana cerita-cerita ya nggak apa-apa lah. Sharing.
Nggak balik lagi. Tapi kan lu juga termasuk nih yang sempet hiatus, ngilang. Tiba-tiba muncul pagi Ya, lu muncul lagi nih lu langsung. Lu kemana aja selama hiatus emang? Iya. Duh ini mah curhat tadi ntar kita nih bikin begini. Kebetulan ini podcast bener-bener lu baru balik lagi. Iya sih. Nongkrong anak-anak. Ya. Gimana nih? Apa ya? Mencari pencerahan. Enggak, maksudnya ya kan gue awal-awal kan ya pengen lagi fokus sama hidup aja gitu maksud gue kemarin. Tapi kan anak-anak sempat punya ketakutan ya, lu bete sama Iya, anak-anak, lu capek, udah muak. anak-anak baru sadar pas lu cabut tuh ya, Iya. sumpah pas lu cabut anak-anak baru sadar. Kayaknya dia doang nih yang mau diomelin. Enggak gitu kan. yang maksudnya Nggak maksud gue ya kalau lu ngeliat misalnya Yang menilai anak-anak. dari segi profesional atau gimana nya itu. ke gua gitu ya, kalau gua emang dari dulu kalau dengan ibaratnya kalau misalnya dikasih tanggung jawab apapun itu dari kerjaan, dari misalnya ya gua nih ibaratnya dikasih megang Asmal Morin as sebagai manajer gitu ya, ya gua pasti profesional lah, apalagi teman gua sendiri gitu, bukan walaupun anjing dulu gua nikmatin duit SM ya bukan bareng-bareng kagak gitu, digaji aja kagak gitu. Iya, emang udah ya senang-senang aja gitu karena gue suka juga dan teman-teman juga gitu. Ini juga kan kayak buat pembelajaran gue juga. Ya karena gue juga suka, kalau menurut gue penikmat apa musik ya? tadi. Kan ya sebagai awal jadi penikmat musik kan sekarang jadi praktisi musik kan jadi oke. Sama kayak ucup sinkron, ucup festival gitu. Nggak, kayak awalnya jadi Kayaknya lu akan jadi pengamat musik bisa. Gua aja pengamat nih kayak apa soal solihun gua. Iya, Lu kalau jadi juri Indonesian Idol masuk sih lu. Lu yang dimaki-maki sama yang audisi. Maki-maki sama yang audisi. Mas siapa ya? Siapa sih komentarin saya? Kok di sebelahnya Anang ngapain? Siapa Anang ya? Tiba-tiba di sebelah Anang anjing. Apa ya? Anang hijau. Ya gue dari gue pribadi emang karena gue suka gitu, kayak memanage apapun gitu, dikasih kepercayaan gimana gue suka, nggak pernah yang apa kayak pamrih atau gimana, ya pasti adalah manusiawi ya, kadang kalau lagi kesel lagi capek, ngepetnya anak susah banget dibilanginnya anjing, wah gimana, tapi lu nya kadang pengennya datang ya kan, latihannya ini-inian, Ketemu cewek-cewek. datang ke venue ya kan, majing-majing begini kan, minum ya kan, ya kan, ya kan, Dia acara orang-orang kali belum nyampe. ngepet ya kan, Semua gila. gua kedebak-kedebuk gituin LO nyari panitia ya kan, satu ada taplak biasa, bless, senar, bodo amat plak lah udah ya, senar anjing. Nggak, iya kapan sih kalau kesel-kesel gitu, tapi gue ya suka aja gitu kalau buat di. Ngejalaninnya. Dan gak di Smell Morning doang ya, lu sempat megang. Iya pernah, ya sempet dikasih, maksudnya disuruh nyoba lah, disuruh megang beberapa, ada apa ya gue ya, si Les Truval pernah jadi ya roadman gitu ya, tapi kan ya lebih ininya di Smell Morning lah gitu menurut gue, karena teman lama dan bukan asik nggak asik ya, lebih nyambung masuk ya aja gitu. Iya, emang rumah lu juga. Kalau menurut gue ya udah, maksudnya ya kalau lu nggak ada gimana, lu balik lagi aja sih ya kan ke rumah ini gitu, kalau ibu yang nggak tahu apa. Ya tapi lu ngeliat Smell Morning ya, baru kesini lagi ngeliat Smell Morning yang sekarang. Lu pasti kan mantau juga kan. Iya, Mantau lah, walaupun gua nggak gimana di sosmed ya. Tadi kan belum ya, berarti kenapa gua ngilang-ngilangan? Apa sih ya? Tadi pertanyaannya apa sih? Iya, lu kenapa kemana aja? Kemana aja selama lu ngilang. Hiatus lah ya kan, anak-anak menganggapnya. Karena anak-anak juga nggak pernah menganggap lu keluar lah ya, lu lagi pusing aja gitu. Iya. Suatu saat lu kembali, nah sekarang lu kembali, lu kemana aja selama ini ya kan. Berarti gua berapa tahun ya dari cabut Desmond? Enggak lah, 2 atau 3 lah. Tapi gua ingat Panggung terakhir gua apa? Event terakhir lu yang di Ciledug, yang sama lu. Ciledug ya? Bukan. Oh, yang Kudil, podcastnya Kudil. Bukan. Bukan. Lagi.
Yang bareng Lion and Friend ada. Oh iya. Oh, yang di ini apa? Oh itu Ada kayaknya CBD juga, ada CBD. 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 Karang Tengah, Karang Tengah, di Karang Tengah. Karang Tengah. Itu lu. Iya, Karang Tengah. Karang Tengah. Sekarang. Oh, yang lewat bawah tol ya? Iya. Hmm. Di situ. Pokoknya di acara dia juga memang udah sempat ngomong tuh. Oh, lu udah bete ngomong. juga ya, mukanya Gua nggak udah tahu, beda. gua nggak tahu dia pusing. atau Dia bilangnya apa. sih lagi sakit Iya, di deh. hari Anak-anak itu. balik duluan. Di hari itu dia ngomong Iya. lah sebelum anak-anak perform. Lu mau ketemu Jadi siapa gua dulu tuh? Terakhir nih buat megang Gue anak-anak. tahu sih sebenarnya masalahnya. Iya, tahu gua juga. Mana itu ya? Ada. Kan sebelumnya udah cekcok. Udah. Oh, iya kali ya. Oh iya. Tapi maksud gua kalau yang begitu gitu kalau ada masalah beranak gitu misalnya, gua nggak pernah gua sampai ingat sampai sekarang iya. Gitu. Karena ada hal lain aja. Lain. Iya, maksud gua pas itu juga jadi kayak ngambil kuliah. Iya, Tadi kan sebelumnya pengen nikah gitu-gitu. Walaupun nggak jadi. Iya anjing 10 tahun ngentot. Ini udah jadi apaan anjing pacaran 10 tahun gak jadi anjing gitu sih. 3 job lu tau gak dia gawe 3 job? Iya, gua gawe 3 job tuh anjing. Soalnya Buat tetap ngejar lu kuliah, ditanya ngejar lagi, ini. anjing, Oh, iya. lagi. Betul. Lu sempet dua cafe shop ya. Iya, 2 kafe sama di megang kosan, megang ini kan. Sama Mantap kuliah. sih lu, pada saat itu lu mantap sih. Iya. Jadi anak-anak juga lumayan memaklumi gitu apa yang lu kejar. Ya, itu dia kalau- Pusingin. Itu pusingnya kalau udah ngejar mantep-mantepan gitu ya, udah ngejar gila-gilaan. Iya. Gagal Karena nggak itu dibakar ya. doang. Hampir jadi cek. Lu pas lu udah ada edisional berarti Smell Morning. Ya udahlah, udah silih berganti lah, itu mah udah biasa banget. Dia manggung Mas Diki pertama kali yang ke Lampung itu udah lu ya? Oh iya, udah. Oh iya itu kita ke Lampung itu ya. iya, Oh, itu Lampung the best itu. Ada Oke tuh. Ada ya Lampung nggak? Ada. Itu fotografernya ada. Oh iya ada. Itu Lampung tuh nih ya. Lampung kocak sih ya. Lampung asik sih. Lampung cerita Lampung. Wah, itu Lampung tuh. Makhluk laut tuh ya. Kenapa apa yang lu Itu salah satu kayak ada oke pride gue juga walaupun panggung gede mas kayak ya udahlah Sama kayak panggung di sini lah ya. Iya sama kayak biasa Smell Morning tuh kayak spesialis kecamatan dan itu tempat lah ya. Ya kan acara-acara Kabupaten juga dia. Iya. Tapi Acara- ada nyanyi. Ada yang nyanyi tapi. ada beberapa acara tuh sebenarnya kayak parkiran tuh rame apa gimana tapi di tempat-tempat gelap di ujung-ujung lu bingung gak tuh? Itu nih, lu pernah gak sih dengar podcastnya kayak si siapa Ari Lasso ya yang penonton rame tapi nggak kelihatan gitu ya kayak itu. Oh ini kita ngerasain anjing. Iya betul. Itu naik perahuan tuh berarti tuh ya. Boy ya kita ngeteng tuh ya. Oh, ngeteng kita nggak bawa mobil. Nggak bawa mobil, kita Naik bis. dijemput panitia dari Naik bis, di terus Bakauni. nyebrang, Terus dijemput panitia di Bakauni. Itu seru destinasinya sih memang. Oh itu pengalaman baru sih buat Smell Morning kita ngeluar pulau gitu ya. Itu itu lagi Batara apa lagi udah tabrak tuh? Batara tapi. Gua yang main. Tapi Batara Batara ikut ikut. ngekru. Oh, Batara. Oh iya Batara ngekruin doang. Dia sama Tiol yang main. Iya Tio. Berarti pas Ableh lu pas Batara juga ada nggak pas dia di Solo? Udah Ada. Sebelum dia di Solo juga gua udah ada kan. Oh, lu udah di Solo. Ada. Udah. 15 berarti dia kayaknya. Berarti Dia sempet lumayan lama, beliau tuh 4 tahun. 5 tahunan lah, 5 tahun lebih. sempet kaget lu pas rollingan Batara. Udah biasa dia kalau gua di Hamin 2, Hamin 3 nyari edisional gua udah biasa banget anjing. Sorry ya. Iyalah, tiba-tiba Juga jadi akrab ya sama edisional. kudu deh walaupun kita Malah misalnya dia mungkin yang paling akrab. iya, kan gua jadi kudu ngejebatanin dari ya gini lah Tangerang sin Tangerang kan sama-sama merangkul tapi kadang enggak gitu kan. Iya. Lebih kali di merangkul. Iya maksud gue jadi harus menjembatani dan gue juga ya harus jadi gimana ya emang gue demen nongkrong juga walaupun nama ya sama anak panah gitu sama anak Peru sama anak Kota Bumi harus gimana juga gue nggak ada Terus nggak ada not buruk juga ya selama Iya. pas dia udah cabut. Iya. Maksudnya Iya, nggak gua ada nggak- cerita buruk si apa. Abli ngambilin anak orang nih misalkan Nggak itu bisa. nggak ada Ada. untungnya kita kayak gitu-gitu. kabar buruk tapi ada kan. Kabar buruk ada. Ada sih, tiba-tiba bareng Arifal. Iya itu anjing banget itu anjing gue itu aduh Gue dapat kabarnya sih itu. wah itu parah sih itu gue Anjing itu cerita buruk aja nggak apa-apa lah sebagai pembelajaran aja anjing. Maksudnya iya itu gimana nih ya? Betul berarti salah dari pertanyaan lu tadi selama hilangnya lu ada fase itu. Ada banyak nih deh maksudnya ya dari gua
garis besarnya dari gua awalnya pengen nikah, ngejar sesuatu lah, ngejar suatu titik sampai gua bisa nikah. Anjing sih itu kalau gue ceritain, maksudnya kalau gue Jangan nangis kamu. Tenang aja. udah habis air mata gue buat itu. Iya anjing gue lu banyak wow jadi situ mulu udah 10 ya pokoknya lu nggak ada putusnya gimana lo cara ya lu 10 tahun lu memperjuangkan itu tapi tiba-tiba gagal ya kan lu udah ngejar sampai titik lu sampai kerja 3 job lu sampai di umur 28, 29 gua masih kuliah anjing ngejar kuliah buat S1 itu ya iya buat menyelaraskan itu anjing tapi kuliah lu tujuannya apaan deh kan telat banget lu kuliah ini kita daripada mager ya kuliah tapi enggak emang itu salah satu mimpi gua sih bisa sampai 1 gitu emang dari dulu ya karena kebatasan waktu aja waktu duit lah pokoknya kan anjing kita perintis bukan pewaris aja anjing mulai sendiri tapi gue sempet bete deh apa sama dia nih gua rollingan pas habis dia kan gua yang ribet ngurusin memory kan gua minta tolong paling pertama kali sebelum gua ngasih tau anak-anak tuh gua ngobrol sama dia pengen launching. Oh, pas buat launching. Iya, dia nggak terlibat ya. Pas video klip sama launching lu udah nggak terlibat ya. Iya. Gua kata gua kayaknya anak udah nggak. Padahal kita tetap pengen terlibat. Iya, itu gua lagi puyeng-puyengnya Dil, beneran. Itu mah gua pernah dari rumah naik motor sampai Cinglu sini Pasar Kemis. Lu nggak ngapa-ngapain. Gua rada-seradanya gua sadar sampai situ bensin gua habis anjing, gua pernah sampai gila anjing sumpah. Itu gara-gara beberapa kejadian itu ya. Wah iya kalau ada mah itu parmet. Gua pernah bantu dorong kalau nyetir nggak bisa gua. Gua dorong itu gua gimana ya semenjak dari kejadian gua batal nikah terus gua bareng Aripal ketemu di satu ruangan yang sama. Ya. Anjing amit-amit gitu. Gua sampai ke titik stres itulah kalau menurut gua ya. Malu-maluin beneran. Itu gua nggak ya lu ngeceng-ngecengin ya dulu jangan sampai tapi itu bener-bener penyakit gila. Stres itu emang ada gitu bukan lu nggak kuat atau gimana gua sampai. Soalnya pas lagi launching album tuh kayaknya gua aja launching album pengen beli tiket kagak boleh diomelin sama anak-anak kan. Iyalah udah pasti kalau itu lah. Karena anak kan ngelibatin lu kan. Iya kan gua maksudnya yang bikin ngehenya deh. Padahal dia kan tahu kapasitas anak-anak ya. Semuanya gitu ya. Kita sadar lah ya. Terus maksudnya nggak ada orang lain yang bisa jadi ketuplak menurut gua. Iya. Yang ngurusin yang bisa didengar juga sama anak-anak gitu. Kalau gua lagi pecah kepala gua bilang, gua nggak mau tuh jadi ketuplak launching album. Si Ablenya nggak mau, kata gua anjing nih orang. Boy, cuma gua kalau gua ditambah suruh megang launching album, gua gila beneran dia yang ada. Bener sih, tapi untung iya. Banyak bersih tegang dan lain-lain. Gitu, tapi launching album kedua mau kali. Mau kali. Ya insya Allah. Jadi gas. Ini yang pertanyaan berikutnya nih lu anak-anak sekarang. Di Istora ya, di Istora launching kedua. Di Istora kayak gitu-gitu. Boleh nggak ya? Cuma jangan openernya Mickey Love lah ya. Apa ini apa? Siapa? Band anak-anak banget dulu, inspirator anak banget. Phil Wailers. Brazil Brazil anjir. Bukan. Siapa Amerika? Kaca Fire kali ya. Opener tuh opener 9 morning ntar. Sotoy lu. Tapi lu ngeliat progres anak-anak sekarang ya. Tanggapan lu dengan anak sekarang? Walaupun tetap lambat tapi malah progres lah, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya jangan sampai. Kalau menurut gue yang penting kesenangannya nggak hilang gitu. Jangan lu progres kencang tapi kesenangannya hilang gitu. Udah bete gitu ya, senang-senangnya lah. Tapi nggak berhenti bikin ya. Iya, yang penting jalan pelan walaupun salah sih hiatus satu orang hiatus dulu gitu. Gitu Iya kan, anak-anaknya udah dibiarin yang penting jalan, progres satu lagu ya. Iya, dari sekarang juga kan. Karena
nama papi. Iya. Sama papi. Problemanya ada aja gitu. Sama papi lagi ya. Tapi dia yang ke Jawa, itu masih BP ya kalau yang ke Masih Jawa. BP. Iya, Bapak, mah kemana itu? Purwokerto. PWT. Ada lengket. Tapi anak-anak ada yang ribet nggak boleh? Waktu bisa lu pas lagi megang manajer masalah Ribet semua anak mah, gua nggak ribet sih. masalah minta ini minta itu ada Pasti lah itu mah. ada tuh. Iya, awal-awal kan gua pengen ada yang ngehe ya. pasti semua anak-anak pasti lagi ribet tuh ya dia. yang paling ribet, yang paling gak ribet mah Dian doang, ibaratnya dia tinggal plak udah kan. Ya Gembul masih gue bantuin karena dia ada standnya harus gimana kan. Ya pasti ada ribet, pasti ribet lah. Ya kita nggak punya kru personil masing-masing ya kan. Ya kan seharusnya sebagai profesional manajer udah nggak perlu datang juga nggak apa-apa anjir ya kan. Ada road manager. Iya ada road man gitu. Kita sih ada tuh. Masa kita manajer kudu beli pick yang di duluan, kudu beli senar gitar duluan. Mampir dulu ke Yonex sih. Ya suruh beli pick. Manajer suruh beli. Maaf ya, Pi. Udah kalau udah akhir-akhir nggak gua jarang banget gua turutin tuh udah bete gua udah kalau setiap manggung gua gitu nggak gua turutin. Bodo amat lu malu sendiri di atas panggung anjing. Oh, terakhir udah Gua gituin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gua okein nih. Bukan 3 kali tuh. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali udah gua okein. Kalau terusan bete gua berapa tahun megang. Anjing bodo amat lu putus lu gimana mati di atas panggung lu sendiri yang malu anjing. Di atas Tapi panggung. menurut anak duit awet pas manajer lu sih. Iyalah. Anjir, iyalah. Gua tagihin mulu utang anak-anak kan. Awalnya sempat gak boleh kasih. Gak boleh kabur nih, seenggaknya bukan gimana ya kalau gue buat anak-anak maksudnya ya kan ya dulu juga kan prioritas lah ya. Iya tau prioritas maksudnya gue juga kan kayak buat aset atau gimana kan gue pentingin banget maksudnya masa iya kita datang cuma bawa apa-apa doang itu ribet nyari minimal kayak kabel jack atau apa masa minta ke panggung aja jelek banget minjem ke band lain malu banget bangsat ya kan pasti gue juga yang minjem ya kan jadi iyalah nggak mau gue mendingan gue kerasin bukannya gimana buat minjem atau gimana ya buat anak-anak tapi kebaikan anak-anak. iyalah gue walaupun disangka manajer pelit atau gimana ya kayak buat anggur atau apa anak-anak gue batasin apa gimana bodo amat lu pokoknya kalau dulu kan gua kekehin deal kayak anggur beli minuman deh minuman pokoknya dari duit kas dari duit pemasukan 2 botol 3 botol doang rokok segini doang kalau udah habis bodo amat lu beli sendiri gua gituin Pantes irit. Iyalah. Sekarang unlimited. Gua nggak mau ya Bisa sekerat kita di tempat anjing. Kalau dulu dia kan gitu sisanya PT-PT mau. mau Anjing PT-PT dapat berapa malah. Pantes dia paling ini Jos. Ya lumayan lah banyak aset dan lumayan ada perkembangan. Oh, sama ini nih masalah pas awal-awal lu cabut tuh masalah angka tuh udah mulai goyang. Maksudnya pas di lu tuh tinggi-tinggi mulu dapet anak angkanya, manggungnya. nah itu dia Anjir. Nah itu dia. kalau menurut gua kita berbaik dan bergaul dengan semua nggak ada pilih-pilih atau nggak ada iri-irian gimana ya nggak ada yang saling ngejatuhin atau gimana itu penting banget gitu lu nongkrong kemana nggak usah yang gimana banget nggak usah nyari kayak pengen nyari duit banget lu pengen kenal band ini pengen buat cala doang jadi cala doang ngapain anjir maksudnya udah datang aja kita bikin kerjaan sama bareng gitu. Tapi itu hitungannya tuh gimana tuh Blay? Maksudnya wah nih segini nih orangnya yang undang ini nih. Nah Itu lu makanya itu dia lu lihat orangnya juga nggak apa enggak acak Ya kan kadang ada yang kawan gitu gue. Yang terlalu deket. Yang undang. Biasanya emang kawan banget dia mau bayarin ini rental studio band kita latihan enggak anjing tapi kan seenggaknya kita tahu porsinya si acara tersebut lah kita lihat juga maksudnya kayak dari iya maksudnya kan Smile Morning juga langganan 17 Agustus deh ya 17 Agustus Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda
Iya kan tuh, peak-peaknya Smile Morning tuh pakai 17 Agustus itu nggak mungkin lah ya kan dari tahun itu nggak mungkin kosong. Sumpah Pemuda juga. Sumpah Pemuda ya kan. Iya juga ya. Nggak gua ngelihatnya, gua makan lagi bocor, sorry. Bapak anjing ini. Nggak apa, biasanya pesawat ujar juga. Buat dorongan nih kalau yang nggak tahu. Jack D. Lol masa minum enggak lah, bercanda. Kan di kamar loh. Lu kan minum lu ngapain? Bercanda nggak minum. Emang minum apa Marjan? Pengen ngemil doang, pengen. Tapi tadi lu ya gitu kok yang sebetulnya ya ngejaga lah, yang ngejaga apa ya? Kalau menurut gue bilang ya ini kan bisnisnya kan B2B-nya harus. Iya, anjing bahasanya B2B. Sekarang B2B banget. Enggak, menurut gua ya lu harus ngeliat banget siapa penyelenggaranya, siapa itunya, lu harus biar lu bisa ngira-ngira lah. Kita juga pernah buat kalau buat charity atau gimana kan pasti beda juga lah budgetnya. Iya benar. Makanya pas harus dilepas lu tuh jangan sombong tapi lu ya. Kayak anak-anak kayak nggak tahu kan, gua tanya ini kayak gimana sistemnya kan gua nggak tahu kan. Iya, rate-nya anak-anak ngambang lah. Nggak jelas. Tapi gimana terus pas gua tahu ya kebanyakan respect ya. Iya. Bisa nih kayak gitu. Gak respect lah, bukan respect. Iya, soalnya emang nggak enakan itu kan. Kalau lu kan masih mikirin itu tadi. Nah, itu dia. Salah satu B2B-nya itu. Iya. Anjing B2B gitu. Salah satu itunya juga kalau misalnya sama yang gimana nggak usah terlalu yang kita bergaul nongkrong boleh tapi nggak usah yang terlalu deket-deket amat atau gimana. ngejaga respectnya itu anjing. Ya kan bener kan, biasanya gue nongkrong sana sini tapi kan yang nggak yang ini banget. Gue nggak pernah sampai ngemis ke lu mereka udah main acara ke kalian gitu ya. Weh mainnya di acara ini tapi nggak dibayar sama sekali, ini gue nggak enak banget. Gue nggak pernah gitu kan ke kalian. Maksudnya seenggaknya walaupun yang kenal banget juga seenggaknya buat produksi atau jalan atau gimana kita masih aman gitu, nggak ngeluarin duit buat uang kas buat acara itulah, enggak lah, jangan sampai udah miskin tambah miskin kita begitu. Gara-gara respect ya. Iya. Kalau sempet RP0 minus. Anjir gua enggak pernah tuh dia, jangan tuh. Aduh. Sering. Itu gua enggak jaga banget, makanya yang kebal-kebal banget utangnya gua tagih mulu kan wedding katanya. Lu tagih tuh anak-anak tuh. Yang udah melampaui batas tuh lu nggak boleh minjem lagi. Wah, lu nggak boleh minjem lagi, lu harus nyicil. Kasih limit ke pinjol. Iya, gua kasih limit. Pokoknya udah pinjaman sekian, udah nggak boleh lu. Nggak boleh, lu harus berapa bulan lu harus nyicil dulu, baru kan kalau udah masa bisa cair lagi lu boleh minjem lagi. Tapi rapi sih kayak gitu. Iya, harus begitu dia, anak kudu dikuatin dia. Tapi kan udah akhir-akhir itu juga kan gua juga mikir juga kan tuh semenjak awal-awal anak-anak digaji walaupun kan permanggungan. Uang amen lah. Iya kan, uang seenggaknya itu juga makanya yang bikin gua ngetatin kayak biaya produksi buat manggung itu, kayak buat minuman atau lain-lainnya di gua batasin ya. Dia kan udah dapat nih duit cepet satu orang. Dia lu jangan kalau misalnya duit kas sudah buat anggur 2-3 botol, ya lu beli sendiri kalau udah habis, gitu lah kayak buat rokok. Satu orang gua kasih satu atau dua ya kan, satu orang udah nggak habis gitu. Ya gua inget banget soalnya waktu gua sering vlog kan sebelum ada Ableh ya, gua anak aja. Tiba-tiba gua diginin Marlong. Ya anjing kata gua, apaan nih? Ya begitu lah. Iya, gua demen sama dia tuh gitu-gitunya. Iya, yang begitu maksudnya yang harus gua jaga dan harusnya begitu sih menurut gua. Kita terusin back. Iya, walaupun kayak Dinyo dulu ya kan, si Dinyo mana mau sebenarnya anak-anak yang ngebantu atau gimana, mana mungkin lah sebenarnya kalau nggak ada duit atau gimana. Tapi kan pasti mau lah kalau dikasih duit, siapa juga kalau itu kan ada harganya itu, walaupun harganya masih kecil karena masukannya kecil ya, tapi yang sih dihargain aja menurut gua gitulah. Yang penting udah ada niatannya itu sih. Iya kan? Iyalah harus begitu. Keren nih emang dia nih. Manajerial. Tapi lu pas di Smile Morning tuh sempat yang produksi lagu baru tuh ada pas ada apa ya? Terakhir ikut produksi lagu apa ya? Terakhir Di Maske terakhir. Surrender lah.
album pertama udah beres semua tuh. Oh dia masih ada sih di taman. Masih ada, di Kay masih ada. Iya, di office lama. Iya, itu masih ada di Dia Tamalang. ikut progres di album pertama. Gua pokoknya terakhir. Pas finishingnya aja tuh kita Iya. pakai album sama launching ya album. Iya. Nggak ada, iya. Pas udah mastering udah nggak ada kan gua. Iya. Apa? Itu gua nggak tahu juga tuh sama Mas Kay gimana nya tuh ya. Iya. Juga itu gua udah minta Mas Kay, gua udah angkat tangan ya. Lu bilang ke belakang. Mas Kay gua udah angkat tangannya, gua lagi sibuk sama dunia gua udah. Tapi maksud gua nggak ninggalin tai di Smell Morning ya kan. Maksudnya gua nggak punya utang piutang, nggak punya gimana ke anak-anak, nggak bikin salah atau gimana gitu. Ya udah lah, maksud gua. Coba ya kaget, lebih ke kagetnya karena biasanya diurus ya anak-anak. Iya sih. Nggak tahu cara treatment kalau ke orang lain. Sebenarnya gue udah sounding tipis-tipis udah lama banget. Gue pengen inilah kayak gue anak-anak kalau misalnya gue Anak kan nggak denger kayaknya. iya anak-anak kan si denger karena anak-anak kan masuk kuping kiri langsung keluar lagi. Keluar lagi ke kuping Iya, kanan, langsung malah mentap. keluar lagi ke kuping kiri anjing. Masuk kuping kiri nggak masuk, kuping kiri juga udah langsung cabut lagi. Nggak ke kanan, nggak sampai ke kanan aja. Iya. Iya maksudnya gitu. Tapi emang tumbuhnya sih kalau gue lihat ya kalau Smell Morning tuh tumbuhnya bersama ya. Even Bareng lah. Iya semuanya. Manajer, gua atau siapapun. Iya bareng-bareng tuh tumbuhnya kita bersama, pelan-pelan ya. gitu. Iya pun lu juga nggak bukan yang punya basic manajerin suatu band gitu kan yang belajar bareng gitu ya sama anak-anak. Nggak tahu ya gue kenapa ya dari beberapa kerjaan gue atau sebelumnya dikasih apa sih amanat atau Ya, lu sering kekuasaan ngelakuin. lebih dikit lah gitu Ya, buat sering ngatur atau gimana. Itu gue suka, maksudnya gue Passionnya lu ya. memanage banget juga. Kenapa gue ngambil teknik industri, gue ada Teknik industrinya itu dari teknik pendinginan. juga pusing banget gue gak jadi lagi, gak jadi nikah, gak lulus juga bangsat. Buang-buang duit aja anjing. Buang-buang. Tapi enggak, kalau gue udah balik lagi ke titik gue oke lagi, gue bakal gue kelarin. Walaupun gue sampai misalnya dikasih kesempatan lagi ya, sampai di umur 40 aja, 45 gue masih kerja lagi situ kalau masih bisa gue lanjutin tuh kuliah. Cipuk ini dulu kan paling gua cipuk. Oh iya. Oh ini kan kesetresan gue satu lagi ya. Apa Cipuk. Jadi gue pengen bikin usaha nih ya. Namanya apa Cipuk? Salah satu inilah cemilan, pokoknya judul gerobakan itu kaki limaan gitu. Ntar di gerobaknya gue tulis nih Cipuk Able. Cipuk Able. Tagline-nya dong, tagline-nya kasih tahu. Cemilannya The Nurul. Iya. Bangsat. Dia datang, gue dari pagi sampai sore dia diracunin sama dia. Jadi menarik sih Blay gue bilang. dari untung-untung gimana ya suksesnya di Bangkok. Modal 13.000. Modal 13.000 isinya 50 biji di luar 1.000-an. Apa namanya? Cipuk. Cireng kerupuk. Anjir. Sama apa? Bakso imut. Anjing. Cipuk Able. Jadi ada apa? Ada cemilan gorengan gitulah, gorengan kayak cireng atau gimana viral di Bandung lah. Itu sampai sore gak jelas banget gua berdua. Gua anjing udah maghrib nih, bener-bener dari pagi deh. Gua nontonin itu nih. Gara-gara omsetnya jutaan rupiah lu bayangin. Sehari. Tertarik lu, Ble? Enggak, itu gua udah dari setahun lalu sebenarnya gua punya ide itu, sumpah. Setahun lalu. Iya. Enggak tahu ya, gua kadang ada ide punya ide, punya atau apa gitu ya, kayak apa yang nggak gua realisasikan, tapi beberapa tahun kemudian orang ngebikin kayak gitu. Jadi wah, anjing gua itu ide gua dulu berapa tahun lalu tuh. karena kita nggak mulai Blay. Iya, itu sih. Hidup kalau nggak gambling kan kurang. Kalau nggak berjudi mah kurang hidup. Iya sih. Dia anjing sih datang. Oke,
bikin cipuk kali dia ya. Nggak jelas pagi-pagi banget deh. Jam orang 7. pusing. Apalagi kalau bukan orang Lu pusing. tahu cipuk gak? Bangsat kata gua. Iya lah begitu. Itu keren sih cipuk ya. Keren. Tapi si Smell Mori ini kan lu tadi udah denger ya, maksudnya udah denger beberapa lagu album kedua nih gue. Ini udah keluar, masa ke masa udah keluar. Iya, oke. Menurut lu gimana tuh, Le? Jujur nggak nih? Jujur lah ya. Iyalah, dari tadi aja gua ini. Dari aja yang nggak pernah lu sebut lagi, gua sebut kan? Iya, Apa lah. kalau baper aneh kan. Iyalah. Mudi oke kalau menurut gua. Apa ya dari beberapa apa sih tadi? Masa ke masa, Mudi, nggak ada dulu lagi, Canvas yang dulu. Masa ke masa mah udah rilis ya? Udah Yang- kita Udah showcase pertama. Showcase awal. Oh itu mah itu oke dari masa ke masa oke. Kedua Mudi. Yang masih dimasak aja kalau menurut gua sih yang masih di. masak nih, masih coming soon ya. Iya. Ya buku belum. Spill ya gimana nih kalau menurut lo? Nggak apa-apa sih. Yang salah satu kehilangan menurut gue si di musiknya Morning feel bahasa coli sih anjir. Bassline-nya. Iya yang kelihatan tuh lupa sing ya apalagi lu udah ya udah ngerasa banget anjing bahasa coli ini. Karakter. Iya. Mel. Kalau secara general apa ya? Ya anak-anak masih belajar, misalnya dari Gembul sekarang baru ada Matthew ya kan. Sendiri, ya. Ya, progres sendiri keren banget itu udah bisa bikin lagu sendiri yang sampai udah bisa di publish ya udah di Spotify dari Mudi ya gimana? Iya. Aduh. Masuk angin ini ya bukan karena apa-apa nih gue kelebihan lu. Apa? Kita nggak denger juga. Oh betul. Nggak masukan Black beneran. Gua dengerin. Iya. Apa ya? Apa sih tadi? Oh. Yang oke-nya suara Copeng kalau menurut gue makin berkarakter banget buat Small Morning ya. Peng, nih lu Aja, gitu dong. Asal ada gitu nggak apa-apa. Copeng baper. Peng lu sebenernya kalau buat rekaman tuh udah oke banget Peng. Menurut gue suara lu tuh udah berkarakter banget. Dari misalnya orang nggak tahu ini siapa lagu siapa yang tahu Smell Morning gitu ya. Ini lagu buat siapa tapi kalau udah dengar suara lu kayaknya udah wah ini Smell Morning gitu. Udah oke menurut gue. Ini kalau misalnya dari itu ya bass atau gimana, bassnya doang sih feel-nya Coli kayak kurang banget gitu. Feel-nya Coli udah oke banget sih menurut gua. Ya kan dari lagu dari album satu dari denial sih. Iya sih. Event yang tapi ya dari gimana ya? Iya, Nggak apa lah. Ya dari karena si Romi udah kental banget ya di semua lagu Smell Morning jadinya Kita juga ada perbedaan tuh kayak kerasa. harus Iya, adaptasi kerasa. dulu gitu. Iya. Kalau gua sih berpikirnya seperti itu. minimal kayak ya di ini ditutupinnya dari soundnya dari suaranya gitu dari Oke. Masuk nih boleh. Lu tapi album pertama apa yang lu suka? 3 lagu Smell Morning. ya lagu Jujur jujur ya top 3 ya. paling lu seneng sama 3 paling tai menurut lu. Album pertama. Yang tai dulu ya berarti ya. Boleh deh, tai dulu deh. Yang gua nggak suka yang kalau dinyanyiin ribet, Iya. terus lu khawatir pas lu lagi jadi manajer, kalau lu live tuh lu khawatir kalau orangnya lagu ini. skip-skipan. Coba Spotify apa aja sih? Spotify, Coba Spotify. Berarti kan lu ikut waktu produksi lagu album pertama. Iya. Enggak tahu lu mesti lu yang jarang banget dibawain gitu. Mas Sofi Kesaninda, Iya. Lepas Duka, pukul 4 pagi, Don't Surrender, Semesta, Hujan, Berang Tuh Senang-Senang, Mana tuh? 10. Anjing lihat. Sudah kayak yang sering gua coret deh tiara enaknya kalau begini. Emang jarang Kenapa? dibawain, Kenapa? Padahal itu tuh masuk top 10 loh. Sudah. Gua aja kemarin baru Kalau ngomong di sudah digital ya? mulai dibawain nih. Kalau digital ya, kalau di digital. Kurang aja kali mau ditaruhnya di mana tuh ya. Kalau misalnya kalau misalnya iya. Kan itu lagi ngedown banget kan tuh lagi lagu santai banget itu. Karena lu khawatir nggak ada yang jamming ya? Enggak, bukan kualitas situnya. Kadang
takut ke distrak banget jadi hilang takutnya pada buyar ya kan. Enggak lah enggak situnya. Terus boleh terus lagi ada. Udah kayak cuma sudah doang yang kurang. Anjing bisa dia pinter deh kalau jadi bintang tamu podcast deh. Kayak kalau sih kita Yang ini kalau top 3 oke-nya yang paling gua suka ya. Top 3 oke lu lah. Top 3 versi Coach Able. Gue suka pukul 4 pagi sih itu oke sih. Sampai gua ya, belum lagi. Pukul 4 pagi Kenapa? Relate sama apanya? Kalau belum lagi kenapa? apa ya? Nggak, kalau menurut gua dari fase lagu Smell Morning yang itu banget aja ya kan? Kita sebut Dari lirik berarti. Iya kan? Filosofi kesadiran dan melepas duka. Ya dari 3 itu aja mulu ya kan? Baru aktif lagi kan, baru ini lagi, release lagi lagu baru. Pukul 4 pagi kan habis itu? Apa ambisi dulu? Ambisi dulu. Oh iya ambisi dulu. Iya. Pokoknya pukul 4 pagi, ambisi sama filosofi sih kalau menurut gua. Filosofi Filosofi tuh. pagi, ambisi sama filosofi. Ya biasa lah ini apa? Lagu andalan. Lagu andalan malam-malam bengong tuh apa pagi-pagi Malam-malam nongkrong. malam-malam nongkrong. Domelin lu. sorry sorry nggak boleh ya nggak apa kan malam-malam bengong. Baru gua pengen tadi juga pagi. pas lagi fokus gua udah kepikiran spesial Ablen tuh no unsensor. Kayaknya ada Tetap ya. Tetap sensor. Abri tetap Semua di tag sih dia mah. Gak usah semua di tag. Sorry anda Pukul 4 pagi, ambisi, filosofi sih itu yang selalu ngebuat gua getar di terakhir di pasti kan lagu terakhir anak-anak tuh ya. Jadi yang selalu crowd controlnya. Iya itu pasti gua foto atau video di lagu terakhir itu sih. Dalam sih buat dokumentasi. Iya. Dia kan yang Sama yang ambisi, satu yang, lagi yang ambisi. kosong itu malam-malam nongkrong kan. Iya, yang Iya. berhentiin Dia dulu. berhentiin dulu itu kan itu. Iya. Nggak pernah fail kan itu. Nggak pernah. Nah, kan di mana juga malam-malam nongkrong itu nggak pernah habis. Crowdnya nggak pernah fail, kitanya yang main suka fail. Iya, itu mah udah kadang udah 3 senar nih satu nih. lu aja yang metik gua udah nggak ada sebenarnya kan. Baru intro udah tinggal 5 senar dia. Iya. Ambisi kenapa lu suka? Iya itu dari semenjak kan gue pegang tuh Ya, kan itu perbedaan itu. itunya. Terus dari segi apa ya? Gue dari segi musik ada Anjir, dari Lirik. musik nih. ya dari segi musik dan lirik udah mulai dewasa banget terus memory Iya udah mulai dewasa banget tuh menurut gue. Kelihatan tumbuhnya. Iya tumbuhnya sebenarnya udah kelihatan tuh puyeng-puyengnya dari segi lirik. Iya kan? Udah tumbuh dewasanya Tapi orang si taunya pecinta. enak mulu kenapa? Iya. Lu nggak tahu basis gue udah separoh. Karena kita ketawa-ketawa mulu kali ya. Orang lihatnya enak aja udah. Sampai dijenjerin mulu ya. Iya emang ya. Tapi yang gua tanggap ya, maksudnya POV dari orang ketiga, apa yang lu udah ajarin ke anak-anak tuh masih dipegang sama anak-anak gitu kayak sih. Ya, seenggaknya, iya, iya. Masih dengan cara treatment yang sama apa yang lu pakai waktu itu. Iya Emang bagus lah. juga iya. Iya yang bagus-bagusnya lu Iya. pertahanin lah atau bisa lu kembangin lagi sebenarnya gitu lah. Dan kita baru sadar ya, mungkin ya anak-anak baru sadar after lu cabut sih. Kalau gua pribadi ngelihatnya ya, Iya, after lu gitu cabut kan. tuh baru kayak oh ternyata cabut secapek ini. Apalagi Desi gue yakin Iya. kerasa banget sih. Gue buat tektokan sama orang berasa banget. Tos dia deh kan gak enakan kalau di acara. Deh intis ini wow dia mah unlimited Iya nah itu dia kalau dia lagi di situ tuh bak kalau gua nggak pasti kalau yang minta tap lah kalau kayak gitu. Iya. Satu aja. Karena gue player juga, gue sama Iya. kayak mereka pengen juga. Sama kan lu juga tahu gua juga suka gimana. Ya, Tapi kan tapi gua harus makanya ngejaga ya. ya kan. Makanya itu lalu berpengaruh, lumayan berpengaruh dan anak-anak cukup Iya. termanjakan ya waktu ada update. Makanya gue sih yang bagus-bagusnya gue ambil, yang jelek-jeleknya emang lu jelek kan. Makanya dulu berpengaruh lah. Tapi lu
akan support nggak nih Ble dengan project anak-anak? Dengan Support gue. Mau terlibat nggak masalah Mau support lu, doang? Mau gua. Support doang. Selalu lu maunya apa lu? Gue mau misalnya kalau misalnya apa ya, gua lagi nggak bisa gue pegang, pasti gue pengen megang sebenarnya. Kalau ya sekarang maksudnya ya kemarin masa bawahnya gue gitu, ancur-ancurnya gue, walaupun masih sekarang gitu, tapi maksudnya gue udah bisa ngebatasin stresnya gue dibanding lu gila atau Jangan sampai Mas. ini makanya Bener nih, siapa nih ngomong ke lu? Jangan taplak, jangan sampai bulis bundir tuh. Jangan Ble. Kata si Able ini, kata si taplak. Kan ya malu. iya maksudnya ya kalau udah sampai ke Depresinya ya. iya maksudnya itu ya itu salah satu penyakit lah. Lu harus bisa, kita cowok cemen maksud gua, kalau lu yang gua nggak tahu ya sebatas apa tingkat kesetresan orang sampai bisa bunuh diri gitu ya, gua nggak tahu, tapi menurut gua itu cemen banget lu putus asa yang parah gitu, sampai lu cemen banget buat cabut dari dunia ini gara-gara masalah stres doang. Mendingan ya udah tanggap, adepin aja udah lah, mati hidup gimana lah. Cowok ini anjing. Soalnya menurut gua pribadi pos lu tuh kosong banget, dan menurut gua susah nyari gantinya ya, karena kalau ngomongin masalah era lu dan era sekarang tuh tumbuhnya beda Ble. Menurut gua udah nggak bisa deh yang handling atau anak-anak. Ya, lu tahu kan kapasitas anak-anak lain udah ada posnya, menurut gua udah ada posnya. Kayak gua nggak mungkin pegang kayak gituan karena bukan kredibilitas gua di situ. Iya. Makanya gua kan selalu ini, lu nanya lu kalau bisa ada proyek anak selalu pasti anak nggak mungkin nggak ngajak lu, walaupun lu udah jauh tuh sama anak. Iya. Oh, iya kan, nggak mungkin. Iya, walaupun sekali liburan kemana kan udah ajak juga, tapi gua kan kerja. Karena untuk lebih ke situnya sih, pos itunya, soalnya yang nggak ada yang jagain, dan lebih nggak ada yang ngerti sih Bleh. Dan nggak ada yang mau belajar di intu banget. Kalau lu kan, gue tahu banget karena dari pas lu nyamperin gua tuh kita udah ngobrol banyak kayak ayo nih kita serius. Nah gua kan di situ kan masih ya udah gitu, maksudnya masih ya udah aja gitu. Kalau sekarang malah gua kebalik nih, gua yang waktu itu jadi lu sekarang. Iya, ngerti kan? Ya lu gimana sih pusingnya? Iya kan, gua sering cerita sebenarnya kita anjing urusan anak pusing. Iya, kita sering cerita kan. Iya, kita pengen. Dia malah ketawa-ketawa, malah syukurin ya. Iya. Iya, sumpah dia kayak gitu. Ngerasain jadi, sumpah dia kayak gitu kan. Anjing banget. Karena dia ngerasain banget. Karena dia ngerasain banget. Iya, gue masih Pas pada berantem, gue tahu Iya. kan. Oh iya, yang pas pada yang terakhir di launching kan ya. Gue turun, gue kayak gitu. Gue kayak gitu, gue cabut ya, gue. Dia malah ketawa-ketawa, anjing. Harusnya lu ada di tengah-tengah keributan. Iya, di tengah-tengah. Kita ngeributin dulu. Itu kalau gue di situ gue, udah puyang itu. Kata gue ini makanya di posnya si Ableh. Kalau pos itu keisi kan, sudah mungkin bisa meminimalisir apa-apa yang terjadi pada saat itu. Sebenarnya semua orang bisa gitu ya, kayak yang baru-baru kayak Vigo bisa, tapi kayak bukannya dia bocah atau gimana nya, tapi kadang di Tangerang itu dia kadang kalau ngelihat yang lebih muda atau gimana, soalnya background atau gimana, lu nggak ini banget di skena ini atau gimana, lu dianggap tai anjing. Kadang kita harus angkat dagu juga anjing. Iyalah. Kadang walaupun band kita segini doang, tapi ya harus angkat dagu juga dikit-dikit mah. Nongkrong sendirian gabut gitu tuh. Ke pam kayak gitu. Masih dia ternyata. Jadi tahu kemana-mana gue masih nongkrong. Tahu gosip ada dia tahu. Iya. Dia tetap tahu. Dari yang metal-metalan apaan gue masih tahu dikit-dikit gitu. Masih. Regian doang juga kan, gue nongkrong sama siapa aja gitu. Dari yang sekarang lagi rame-rame di DJ-an juga, gue nggak tahu juga tuh gitu. Tapi menurut lu possible nggak anak-anak bakal gede? Possible aja anjir. Kayak siapa yang sekarang yang viral banget, yang viral kan sekarang makin gampang lah. Sebenarnya possible banget kita buat sampai gede. Tergantung kitanya juga. Iya, ya. Seenggaknya kalau kita dapat momennya bisa apa ya? Memaksimalkan dapat momen itu aja, ya kan? Banyak lah dari dulu kayak
yang viral-viral bisa jadi sampai sekarang kayak gimana? Sekarang eranya digital. Iya, lu bisa viral atau gimana? Kalau lu punya kualitas, bakal kepake bisa gede juga anjir. Ya siapa? Contoh dari skena kita, sorry, bukan gimana ini abang-abang kita juga lah dari satu Banten gitu ya, dari provinsi Momonon, dari orang Rangkas cuy, ya kan? Iya, Bisa sampai ke luar negeri, Jepang. iya kan? Dari Mas Dio, Mas G kan dari Alienda apa gimana walaupun gimana dia bisa sampai sana lah, bisa sampai gede juga. Ya dari Momonon gimana? Possible banget lah. Tapi lu masih yakin? Masih lah gila. Masih. Tapi nih Ya nggak tahu di umur 40 atau 50. timeline-nya aja ya. Kita nggak tahu dapat rezeki kita di mana aja. Apalagi kalau anak-anak yang masih ngesot-ngesot aja, males-malesan aja gitu ya kan. Nggak tahu. Nggak tahu lah. Bener-bener sih lu deh. Tapi dia baru nongkrong lagi sih deh. Coba dia sebenarnya di sini dia pasti tahu semangat anak-anak seperti apa sekarang. Makanya gue tuh sebenarnya pengen. Tapi gue mantau kok di Instagram, gue tahu banget. Ketemu langsung. Ya berarti lu mantau di Instagram nih, di sosmed. Lu berarti notice juga lah anak-anak lagi mempromosikan Budi nih. Gue pengen highlight itunya. Menurut lu yang lagi dikerjain sama anak-anak nih dengan progres kita masarin lagu Mudi dan dengan hasil karyanya, hasil lagunya, menurut lu gimana? Tanggapan lu nih tentang si lagu Mudi? Mudi oke, udah mulai beberapa gua nongkrong udah didengerin sama orang. Iya. Bang Paul dari PAM skateboard udah sering gini gitu kan. Boleh. Dia emang Bang Paul emang support banget. Relate. Gambarannya lumayan. Tapi dari segi musikalitasnya Iya, suasana baru kalau menurut gue ya dari dari album ya, suasana nuansanya baru menurut gue. Emang beda sih dari album pertama. Makanya tapi lumayan oke lah menurut gue, dari beberapa lagu yang lagi di ini juga menurut gue udah oke. Masa ke masa juga oke. Berarti dengan track anak-anak sekarang Menawarkan hal baru lah ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak tahu bakal jadi filosofi selanjutnya kan, itu bikin aja. Iya. Jadi lu bangga nggak boleh sama anak-anak? Bangga lah. Kena gua gitu. Itu berjalan ini deh gua ya, kalau mungkin dari gua sendiri dari yang gua lihat dari anak-anak sekarang, boleh gue coba buat ya, gue mau lah support lagi atau gimana dari porsinya masing-masing gitu ya. Tapi harus kita profesional banget gitu, maksudnya lebih dewasa lah. Jangan gue semuanya ke gue kayak kemarin gitu atau gimana. Enggak, makanya lu nongkrong dulu dah sebulan dah. Kalau lu nggak mau tes dulu, udah beda sekarang, udah ada porsinya. Iya, itu dia kayak gitu. Gue mau lah kayak beberapa hal yang gue lihat, masih ada lemah di sisi ini. Tapi apa ya tadi bilang apa pertanyaannya? Harapan. Gua mau smell morning, nggak usah jauh-jauh kemana ya? Apa ya? Kalau pesta por atau sinkronis kayaknya masih possible banget menurut gua. Possible tuh. Masih. Enggak, ada yang gitu lah. Masih possible. Di situ. Masih possible. Possible lah. Nggak ada nggak possible. Terus. Tapi umur udah 30 anjing. Iya, tapi kita nggak tahu, siapa tahu di umur 40 50 kita pecahnya. Sejak kemudian nggak ada yang tahu lah ya. Iya. Kakek-kakek main reggae viral kan, siapa tahu. Dan musik kan eranya juga berganti kan, mulai kadang metal. Iya, enggak, harapan gue musik pop, kadang reggae. Iya. Apa ya? Kita menurut gua harapan gua anak-anak bisa Smell Morning bisa ngehidupin anak-anak semua personil semua apa, kita bisa mandiri banget, kita nggak perlu kerja di mana-mana atau gimana. Smell Morning bisa ngehasilin itu semua buat kehidupan nih ya, bisa keluarga kita lah. Iya ya kan, terdekat. Ntar
siapa tahu bisa kayak Soneta, Rhoma Irama tuh ntar misalnya Dean iya Dean meninggal digantiin sama anaknya gitu. Iya regenerasi setelah morning iya nggak siapa tahu bisa begitu anjir kan kalau Soneta kan begitu misalnya pemain sulingnya atau gitu bisa meninggal iya anaknya bisa gitu kan keren juga anjir. Itu aja harapan gue. Legasi lah dong. Iya. Legasi harapan lu jauh juga tapi amin lah ya. Ya udah lah ya, udah 1 jam nih, malas ngeditnya juga nih. Masih ngakiki. Emang berapa bab ini? Udah panjang lah. Sejam 7 menitnya. Makanya. Udah lihat ya. Boleh aja kali ya. Ini nih beberapa bulan gua ngobrol ini pengen kayak gua ngobrol banget gitu lah gitu. Tapi semoga sih album kedua lu ada keterlibatan sih. Boleh. Apapun itu semua Minimal kalau di Tangerang, Gor Tangerang lah. Kalau nggak KPI lah ya, jangan di kafe-kafe gitu doang lagi gue pengen. Justru malah kita tadinya pengennya ke Blok M. Blok F Keluar kita masarin keluar. ke sama satu di daerah kita, di base kita, di Yes. Kota Bumi. Iya. Oh itu tapi yang gede gue yang gede. volumenya. Iya gue pengen yang gede. Masa Kota Bumi. Bener. Boleh sih sambil penelusuran ya. Dia nggak tahu, justru kita butuh dia buat ngurus Plaza Kota Bumi. Sama nebangin rawa. Kau main di Plaza Kota Bumi, Bre. Pecah nggak lu kalau di Plaza Kota Bumi? Itu horor sih. Pecah, Bon. Pecah sih ya. Kayak zaman dulu di ini, di apa? Busut. Iya, gigs enggak. Belum. Gigs di mall dulu di mana? Setos. Itu gigs dulu ya. Kocak. Seru tapi. Iya lah, semoga lu bisa ikut lah deh. Boleh. Siapa tahu gue bisa. Realisasi yang Amin ya. Nyampe kelar lah. Banyak yang suka sih. Nah. Sesuai kita, mesti kita suka, orang-orang semoga Suka. tahu suka juga. Oke, Kiki boleh kita akhiri. Terima kasih. Thank you. Tunggu. Mantap nih ya.